Ya, ini tamparan dasar kepada orang-orang di lingkaran Prabowo, ring satunya Prabowo, penjabat-penjabat yang ngaku berjuang untuk negara. Mengenai apa? Deddy Corbuzier kan menyatakan bahwa dia tidak akan mengambil gajinya begitu diangkat menjadi staf khusus presiden. Gajinya sebagai staf khusus presiden atau material lainnya yang berkaitan dengan itu tak akan diambilnya. Memang dibandingkan dengan mungkin pendapatan dia sebagai YouTuber atau dari medsos yang lain, tak ada artinya apa-apa gaji dia itu. Mungkin karena itu bisa jadi alasan dia untuk tidak mengambil gajinya. Tapi makna di balik itu sebuah tamparan kepada yang orang-orang sekeliling Prabowo, para penjilat ke Prabowo sekarang itu, mendukung Prabowo agar bisa diangkat menjadi entah menjadi penjabat, entah menjadi apa. Gunanya untuk apa sama dia? Sama dengan partai-partai yang kemarin itu, supaya ada kader-kadernya diangkat menjadi menteri. Kan itu ini katakannya. Diangkat menjadi inilah, menjadi itulah. Dan memang Prabowo akhirnya memberikan jatah menteri-menteri. Tujuannya apa? Kalau tidak materi yang dikatakan oleh Deddy Corbuzier. Dan Deddy Corbuzier menolak hal itu. Oke, sekarang sepertinya saya memuji-muji Deddy Corbuzier. Sebenarnya tidak terlalu saya puji kawan-kawan. Pada waktu kemarin, ingat masalah Deddy Corbuzier itu membuli anak SD yang komplain masalah MBG, makan bergizi gratis yang tak enak katanya. Deddy Corbuzier kan dengan kasar dia membuli anak itu, membandingkan dengan anaknya. Di sini kan saya menyalahkan, mengkritik Deddy Corbuzier. Bukan duit dia dan itu program pemerintah, dan memang hak dari anak-anak SD itu mendapatkan makanan yang enak, yang bergizi. Karena itu program pemerintah. Karena Deddy Corbuzier seharusnya kalian bersyukur sudah diberikan oleh Prabowo, kira-kira begitulah. Dan saya mengatakan Deddy Corbuzier tidak berhak mengatakan itu. Itu hak mereka juga untuk komplain, kan begitu. Saya adalah sebagian orang dari netizen yang mencaci maki pada waktu Deddy Corbuzier mengatakan hal itu. Namun izinkan saya di sini menyatakan rasa salut saya kepada Deddy Corbuzier untuk pernyataannya itu. Apakah benar atau tidak nanti gajinya itu atau tunjangan-tunjangan yang ada melekat pada jabatan dia sebagai staf khusus presiden yang tak akan diambilnya, ini mencirikan apa? Yang saya katakan tadi, tamparan kepada sekeliling Prabowo. Oke, sampai di situ dulu kita. Berkaitan juga mungkin dalam hal ini bisa jadi satu-satunya pendukung Prabowo yang betul-betul mengerti dengan Prabowo sekarang itu Deddy Corbuzier lah orangnya sekarang. Tapi kita balik ke belakang dulu. Ada kata-katanya berjuang untuk rakyat, pro rakyat. Kita bekerja untuk rakyat, itu kata Prabowo. Dan kata-kata yang lain adalah berjuang untuk rakyat. Dan kata-kata yang lain adalah begini, semboyannya. Jangan tanya apa yang diberikan negara kepada kita, tapi tanyalah apa yang kita berikan kepada negara. Di sini kecil yang diperbuat oleh Deddy Corbuzier. Yang saya katakan tadi, mungkin pendapatan dia dari yang lain sudah melebihi hal itu. Kita bandingkan nanti. Kenapa saya mengatakan tamparan kepada penjabat-penjabat di sekeliling Prabowo yang kita tahu sebagian besar juga oligarki di situ. Tapi kita menengok ke belakang dulu. Apa arti berjuang untuk rakyat? Pasal pembukaan undang-undang alinea keempat. Tugas pemerintah adalah, dibentuknya pemerintahan ini adalah untuk mensejahterakan rakyat. Oke, kita balik ke belakang. Berjuang demi rakyat, semboyan dari partai-partai politik yang sekarang itu. Kita balik ke belakang. Coba kita lihat dulu di zaman kemerdekaan. Kawan-kawan tahu nggak? Pesawat pertama RI dibeli oleh siapa? Itu bukan dari APBN. Itu disumbangkan oleh masyarakat Aceh. Yang diminta oleh Soekarno. Pada waktu itu gubernurnya adalah Tuanku Tengku Daud Bereh. Dia juga lah memotivasi pengusaha-pengusaha Aceh tahun 1948. Sumbangan-sumbangan. Soekarno meminta karena sulitnya dia bepergian ke seluruh Indonesia ini. Waktu itulah Soekarno mengadakan rapat meminta kepada masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh memberikannya sumbangan dari pengusaha-pengusaha Aceh.
dibelilah satu pesawat pertama di Indonesia. Bisa kawan-kawan lihat teksnya yang di sebelah ini. Itu sumbangan dari masyarakat Aceh. Artinya apa? Masyarakat Aceh mengatakan, jangan tanya apa yang bisa saya dapatkan dari negara ini, tapi tanyalah apa yang bisa saya berikan untuk negara ini. Yang kedua, Hamengkubuwono ke-9. Setelah habis hartanya untuk berjuang untuk kemerdekaan Indonesia ini, terakhir dia memberikan 6,5 juta gulden kepada Soekarno. Itulah APBN kita yang pertama. Bukan penjabat-penjabat itu. Apa artinya di situ? Itulah yang berjuang untuk rakyat. Itulah yang semboyannya mengatakan, tanyalah apa yang kita berikan kepada negara. Jangan tanya apa yang kita dapatkan dari negara. Oke, seterusnya, tunggu dulu. Kita tengok apa pernyataan dari Deddy Corbuzier tentang dia tidak mau mengambil gajinya. Dan ini saya yakin akan dilaksanakan dia. Wali acara Ramah Tamah diikuti Wakil Menteri Pertahanan. Soal efisiensi saya mau jawab. Jadi gini, saya sejak awal juga sudah mengatakan kepada Kementerian Pertahanan bahwa saya tidak akan mengambil gaji atau apapun itu yang sifatnya material untuk saya pribadi sama sekali. Saya tidak akan mengambil apapun. Tidak akan. Kenapa? Karena pertama, saya tahu bahwa saya tidak membutuhkan itu. Kedua, saya tahu bahwa masyarakat lebih membutuhkan tersebut. Oke, cuplikan itu bisa kita perhatikan sedikit. Memang tidak ada artinya apa-apa. Bagi Deddy Corbuzier, gaji sekitar 4 juta, kemudian ada tunjangan 27 juta dari sebagai staf khusus presiden. Mungkin ratusan juta, mungkin 1 miliar satu bulan Deddy Corbuzier dapat dari media sosialnya. Tapi bukan itu intinya. Intinya apa? Di saat Prabowo sekarang mengadakan penghematan karena sempitnya fiskal, ingin menghemat anggaran itu sampai 306 triliun. Itulah kemarin yang sempat PPN menjadi 12% yang dinaikkan oleh Sri Mulyani itu. Untuk itu sebenarnya, untuk menambah pemasukan negara ini. Tapi akhirnya diambil kesimpulan oleh Prabowo, itu tidak bagus untuk rakyat, sehingga dia tidak jadi menaikkan PPN. Itu intinya. Dan sekarang ada penghematan besar-besaran dari negara kita ini sampai 306 triliun. Itu anggaplah angka itu yang kita ketahui. Dan ini kan tidak lantas disambut oleh penjabat-penjabat yang lain. Artinya apa? Yang kisah-kisah yang saya berikan tadi itu, apa artinya? Memberikan untuk negara, bukan mengambil untuk negara. Satu-satunya yang artinya mengerti pidato Prabowo, mengerti semboyan apa yang harus bisa kita berikan kepada negara, dan jangan tanya apa yang kita dapatkan dari negara, itu Deddy Corbuzier sekarang ini. Oh, karena dia sudah cukup, sudah banyak dan lain-lain. Apa bedanya dengan menteri-menteri Prabowo sekarang di lingkaran Prabowo yang saya katakan itu? Mereka oligarki. Mereka mendapatkan uangnya, untung dari perusahaan-perusahaan yang ada di luar itu di Indonesia. Sama dengan Deddy Corbuzier, dia membuat podcast segala macam, mendapatkan uang di situ karena dia menceramahi masyarakat Indonesia. Dalam hal ini lebih tinggi lagi, Deddy Corbuzier memberikan pendidikan kepada kita semua. Banyak podcast-podcastnya itu adalah bentuknya pendidikan kepada kita. Dia dapatkan uang di situ. Coba bandingkan dengan menteri-menteri yang banyak-banyak perusahaan itu. Kawan-kawan tahulah. Menteri di sekeliling Prabowo, penjabat di sekeliling Prabowo, kepala-kepala badan mempunyai usaha-usaha di luar yang mengeruk juga kekayaan di Indonesia, yang mendapatkan untung di Indonesia ini. Kenapa dia tidak mengerti, tidak empati dengan perkataan-perkataan Prabowo untuk menghemat anggaran? Kenapa mereka tidak mencontoh Tuanku Daud Bere di Aceh yang memotivasi juga masyarakat Aceh? Mengapa mereka tidak meniru masyarakat Aceh? Mengapa mereka tidak meniru Sultan Hamengkubuwono? Memberikan kepada negara. Mungkin dalam hal ini bisa diinisiasi seperti Deddy Corbuzier.
tak mengambil gaji, tak mengambil tunjangan mereka, tak mengambil fasilitas negara karena dia dari perusahaan-perusahaan yang bercokol di Indonesia, yang dibuatnya di Indonesia, yang menguruk juga keuntungan di Indonesia, fasilitas hidupnya sudah cukup, tidak usah diambilnya dari negara lagi. Cukup dia bekerja lillahi ta'ala aja. Karena pidato Prabowo, karena anggaran kita itu mepet sudah. Dan mungkin juga mereka sudah mendapatkan dari dulu-dulunya. Mereka bisa sambut, saya lagi tidak memakai saya akan gaji sopir saya sendiri, saya akan gaji staf saya sendiri. Dengan hal ini diumumkannya, mungkin saja mereka ada yang tidak mengumumkan. Tapi saya tidak yakin mereka tidak akan mengambil gaji seperti Deddy Corbuzier ini. Makanya sebenarnya kalau mereka tahu ini tamparan kepada mereka, diinisiasi oleh Deddy Corbuzier, dan dulunya sejarah mengatakan Hamengkubuwono memberikan hartanya untuk APBN pertama di Indonesia. Pesawat pertama diberikan oleh masyarakat Aceh. Coba bayangkan. Kalau mereka mengatakan mereka berjuang untuk rakyat, mereka juga berjuang untuk demi bangsa ini, seharusnya itu yang mereka lakukan sekarang. Kenapa? Karena Prabowo pontang-panting menghemat anggaran, sementara mereka menikmati fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Dan mungkin bahkan Prabowo sendiri, yang kita tahu itu adalah pengusaha besar, bisa jadi sebagusnya dia tidak mengambil fasilitas yang bersifat materi sebagai presidennya. Bisa jadi. Makanya saya katakan ini tamparan kepada orang-orang di sekeliling Prabowo yang notabene adalah pengusaha, berbeda dengan memang menteri atau penjabat yang memang hidupnya dari situ saja. Maafkan saya kalau ini agak menampar lebih keras lagi. Bravo Deddy Corbuzier. Terima kasih.